Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Imam Zainal Abidin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah logika, dan tak lupa juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Gita Fadila Amanda Syirliani, NIM 71, saya sendiri, Devi Fatimah Zahra, NIM 73, dan Nakiatul Muna, NIM 74, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penyimpulan Tidak Langsung, Silogisme, dan Induksi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Gita Fadila Amanda Syirliani. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penyimpulan tidak langsung. Langsung saja ke materi mengenai penyimpulan. Penyimpulan atau inference adalah kegiatan manusia yang dari pengetahuan yang sudah dimiliki dan berdasarkan pengetahuan itu bergerak ke pengetahuan yang baru. Kegiatan manusia memiliki arti bahwa manusia dan akal budinya secara seluruh bertindak secara langsung dalam proses penyimpulan tersebut. Lalu dari pengetahuan yang telah dimiliki mengacu pada titik tolak pemikiran, yaitu pengetahuan yang telah ada berdasarkan fakta. Lalu arti dari berdasarkan pengetahuan itu mengarah pada hubungan antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada sebelum adanya pengetahuan yang baru. Lalu kata bergerak menunjukkan adanya suatu proses dalam melakukan penyimpulan. Lalu pengertian mengenai penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan tidak langsung adalah penyimpulan yang diperoleh dengan menggunakan tem menengah atau M. Dengan tem menengah ini diberi alasan mengapa subjek sama dengan predikat atau sebaliknya. Penyimpulan juga dapat dilihat dari sudut isi, apakah benar atau salah, dan bentuk, apakah lurus atau tidak jalan pikiran dalam melakukan penyimpulan. Kesimpulan pasti benar kalau premisnya benar dan tepat, serta jalan pikirannya lurus. Penyimpulan ini diperoleh dengan menggunakan tem antara atau M. Dengan tem antara diberikan alasan mengapa subjek sama dengan predikat atau subjek tidak sama dengan predikat. Misalnya, semua manusia akan mati. Lalu kalimat yang kedua, Pak Hasan adalah manusia. Manusia ini sebagai tem menengah dan akan mati itu sebagai predikat, Pak Hasan subjek. Jadi kesimpulannya Pak Hasan akan mati karena Pak Hasan adalah manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi yang pertama. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu Nakiatul Muna. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nakiatul Muna, NIM 74. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai silogisme. Pengertian silogisme adalah proses penyimpulan dalam logika yang berangkat dari pangkal pikir yang telah diketahui untuk memperoleh pengetahuan baru. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Keputusan yang baru ini berkaitan dengan premis-premisnya. Hubungan itu terletak dalam hal bila premisnya benar, maka kesimpulannya juga akan benar. Yang pertama, silogisme kategoris. Silogisme kategoris adalah silogisme yang premis dan kesimpulannya merupakan keputusan kategoris. Pernyataan kategoris itu sendiri berarti pernyataan tanpa syarat. Silogisme kategoris sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam percakapan, diskusi, dan juga pidato. Contohnya,
Tem pertama, perbuatan jahat itu haram. Perbuatan jahat merupakan tem antara, dan itu haram merupakan predikat. Tem kedua, menghina itu adalah perbuatan jahat, di mana menghina itu adalah sebagai subjek, dan kata perbuatan jahat merupakan tem antara. Dan tem ketiga, maka menghina itu haram, di mana kata menghina merupakan subjek, dan itu haram merupakan predikat. Dan tem ketiga itu merupakan kesimpulan, yang artinya menghina itu adalah perbuatan jahat, dan semua orang tahu perbuatan jahat itu termasuk hal yang haram. Hal itu perlu dirumuskan demikian karena jelas memperlihatkan titik pangkal pemikiran dan jalan pikiran yang terkandung di dalamnya. Pembagian silogisme kategoris. Silogisme kategoris dibedakan atas silogisme kategoris tunggal dan silogisme kategoris majemuk atau tersusun. Silogisme kategoris tunggal mempunyai dua premis, sedangkan silogisme kategoris majemuk atau tersusun mempunyai lebih dari dua premis. Yang pertama ada silogisme kategoris tunggal. Bentuk silogisme yang terpenting. Silogisme ini terdiri atas 3 term, yakni subjek, biasa ditulis S, predikat, biasa ditulis P, dan term menengah, biasa ditulis M. Ada 4 kemungkinan bentuk silogisme kategoris tunggal. Bentuk pertama, term menengah atau M merupakan subjek dalam premis minor. Tem menengah atau M merupakan subjek dalam premis mayor dan menjadi predikat dalam premis minor. Aturan yang harus dipatuhi adalah premis minor harus berupa penegasan atau afirmasi, sedangkan premis mayor harus bersifat umum. Contohnya, tem pertama, setiap manusia dapat mati, di mana kata setiap manusia merupakan tem menengah yang berupa subjek pada premis mayor, dan kata dapat mati merupakan predikat dalam premis mayor. Ya, tem kedua, Aristoteles adalah manusia. Tem kedua merupakan premis minor, di mana kata Aristoteles adalah merupakan subjek pada premis minor, dan manusia merupakan tem menengah yang menjadi predikat dalam premis minor. Dan tem ketiga merupakan kesimpulan, yaitu jadi Aristoteles dapat mati, di mana kata jadi Aristoteles merupakan subjek dari kesimpulan, dan kata dapat mati merupakan predikat dalam kesimpulan. Bentuk kedua adalah M atau tem menengah menjadi predikat di dalam premis mayor dan premis minor. Aturan yang harus dipatuhi, salah satu premis harus bersifat negatif dan premis mayor bersifat umum. Jadi yang bersifat negatif adalah premis minor, karena premis mayor bersifat umum. Contoh, tem pertama, lingkaran adalah bentuk bundar, di mana kata lingkaran adalah merupakan predikat dalam premis mayor, dan bentuk bundar merupakan tem menengah yang berupa predikat dalam premis mayor. Di sini merupakan katanya bersifat umum. Yang tem yang kedua, segitiga itu bukan bundar, di mana kata segitiga itu bukan merupakan subjek dari premis minor, dan kata bentuk bundar merupakan tem menengah yang berupa predikat dalam premis minor. Di sini tem kedua bersifat negatif, yaitu
ditandai dengan adanya kata bukan yang berarti negatif. Yang term ketiga, jadi yang term ketiga merupakan kesimpulan. Jadi segitiga bukan lingkaran, di mana kata jadi segitiga merupakan subjek dari kesimpulan dan bukan lingkaran merupakan predikat dalam kesimpulan. Bentuk ketiga, M atau term menengah menjadi subjek dalam premis mayor dan premis minor. Aturan yang harus dipatuhi adalah premis minor harus berupa penegasan atau afirmasi dan kesimpulannya bersifat partikular. Contohnya, term pertama, mahasiswa itu orang dengan tugas belajar, di mana kata mahasiswa itu orang merupakan M atau term menengah yang berupa subjek dalam premis mayor dan kata dengan tugas belajar merupakan predikat dalam premis mayor. Term kedua, ada mahasiswa yang orang bodoh merupakan premis minor, di mana kata ada mahasiswa yang merupakan term menengah berupa subjek pada premis minor dan yang orang bodoh merupakan subjek pada premis minor. Selanjutnya kesimpulan. Jadi, sebagian orang bodoh itu orang dengan tugas belajar, di mana kata jadi, sebagian orang bodoh itu merupakan subjek dari kesimpulan dan orang dengan tugas belajar merupakan predikat dalam kesimpulan. Selanjutnya bentuk keempat. M atau term menengah adalah predikat dalam premis mayor dan menjadi subjek dalam premis minor. Aturannya adalah premis minor harus berupa penegasan atau afirmasi, sedangkan kesimpulan bersifat partikular. Contohnya, term pertama, influenza itu penyakit, merupakan premis mayor, di mana kata influenza itu merupakan predikat pada premis mayor dan kata penyakit merupakan term menengah yang menjadi predikat dalam premis mayor. Term kedua, semua penyakit mengganggu kesehatan yang merupakan premis minor, di mana kata semua penyakit merupakan term menengah yang menjadi subjek pada premis minor dan kata mengganggu kesehatan merupakan subjek pada premis minor. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu jadi sebagian pengganggu kesehatan itu influenza, di mana kata jadi sebagian pengganggu kesehatan merupakan subjek pada kesimpulan dan itu kata itu influenza merupakan predikat pada kesimpulan. Bentuk silogisme kategoris yang kedua adalah silogisme kategoris majemuk atau bersusun, yaitu bentuk silogisme yang premis-premisnya sangat lengkap, bahkan lebih dari 3 silogisme. Beberapa bentuk silogisme majemuk atau tersusun yaitu yang pertama ada epicherema, yaitu silogisme yang salah satu atau kedua premisnya disertai dengan sebab, keterangan, atau alasan. Premis disambung langsung dengan pembuktiannya. Contohnya, semua arloji yang bermutu adalah arloji yang mahal karena sukar pembuatannya. Arloji Mido itu adalah arloji yang baik karena selalu tepat dan awet. Jadi, arloji Mido adalah arloji yang mahal, di mana kalimat pertama, semua arloji bermutu adalah arloji yang mahal karena sukar pembuatannya. Di situ ada premis disertai dengan sebab yang berupa karena. Dan kalimat kedua, arloji Mido itu adalah arloji yang baik karena selalu tepat dan awet. Di situ juga premisnya disertai dengan sebab, yaitu karena. Dan kalimat ketiga merupakan kalimat pembuktian. Jadi arloji Mido adalah arloji yang mahal. Itu merupakan pembuktian.
Yang kedua, antimema merupakan silogisme yang dalam penalarannya tidak mengemukakan semua premisnya secara eksplisit. Artinya, silogisme yang salah satu premisnya atau kesimpulan dilampaui. Silogisme ini juga disebut sebagai silogisme yang disingkat. Contohnya, jiwa manusia adalah rohani, jadi tidak akan mati. Contoh di sini, jika dijabarkan lebih lengkap, silogisme itu sebenarnya seperti ini. Yang rohani itu tidak akan dapat mati. Jiwa manusia adalah rohani, maka jiwa manusia tidak akan dapat mati. Bentuk yang ketiga, polisilogisme, merupakan suatu deretan silogisme di mana kesimpulan silogisme yang satu menjadi premis untuk silogisme yang lainnya. Contohnya, seorang yang menginginkan lebih dari yang dimilikinya merasa tidak puas. Seseorang yang rakus adalah seseorang yang menginginkan lebih daripada yang dimilikinya. Jadi, seorang yang rakus merasa tidak puas. Seorang yang kikir merasa tidak puas. Budi adalah seorang yang kikir. Jadi, Budi merasa tidak puas. Di sini, kesimpulan silogisme yang satu menjadi premis pada silogisme yang berikutnya. Lalu bentuk yang keempat, sorites, merupakan silogisme yang premisnya lebih dari dua premis atau keputusan. Keputusan-keputusan itu dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga predikat dari keputusan yang satu menjadi subjek keputusan yang berikutnya. Contohnya, orang yang tidak mengendalikan keinginannya menginginkan 1001 macam barang. Orang yang menginginkan 1001 macam barang banyak sekali kebutuhannya. Orang yang banyak sekali kebutuhannya tidak tentram hatinya. Jadi, orang yang tidak mengendalikan keinginannya tidak tentram hatinya. Selanjutnya, hukum silogisme kategoris. Dalam menyusun silogisme, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Hukum itu dibedakan dalam dua kelompok. Yang pertama, aturan mengenai isi dan luas subjek atau predikat, dan yang kedua, aturan menyangkut keputusan-keputusan. Yang pertama, aturan mengenai isi atau luas subjek atau predikat. Yang masuk dalam kategori ini adalah A. Silogisme tidak boleh mengandung lebih dari 3 term. Tidak boleh lebih dari subjek, predikat, maupun term menengah atau M. Kurang dari 3 berarti tidak ada silogisme. Lebih dari 3 term berarti tidak ada perbandingan. Ketiga term tersebut harus tetap sama artinya, tidak boleh melenceng. Dalam silogisme, subjek dan predikat dipersatukan atas dasar perbandingan masing-masing dengan M. B. M atau term menengah tidak boleh masuk dalam kesimpulan. Karena M atau term menengah dimaksudkan untuk mengadakan perbandingan dengan term-term yang lainnya. Jadi M atau term menengah tidak boleh ada pada kalimat kesimpulan. Karena M merupakan sebuah kata untuk perbandingan antara term-term sebelumnya. C. Term S dan P dalam kesimpulan tidak boleh lebih luas daripada premis-premis. Jadi kesimpulan itu harus melingkup pada term-term sebelumnya. Jika S dan P dalam premis partikular, maka dalam kesimpulan tidak boleh universal. Bila hal itu dilanggar, maka akan ada bahaya latius hos, yaitu menarik kesimpulan yang terlalu luas. M atau term menengah merupakan partikular, baik dalam premis mayor maupun premis minor. Mungkin sekali bahwa M itu menunjukkan bagian-bagian yang berlainan dari seluruh luasnya.
Yang kedua, aturan-aturan yang menyangkut keputusan-keputusan. Yang masuk dalam kategori ini adalah jika kedua premis mayor ataupun minor, afirmatif atau positif, maka kesimpulannya harus afirmatif atau harus afirmatif juga atau harus positif. B. Kedua premis tidak boleh negatif, sebab M tidak lagi berfungsi sebagai penghubung atau pemisah subjek dan predikat. Dalam silogisme, sekurang-kurangnya satu objek atau predikat harus dipersamakan dengan M, jadi semuanya tidak boleh bersifat negatif. Harus ada negatif dan harus ada positif. Yang C, kedua premis tidak boleh partikular. Sekurang-kurangnya satu premis harus universal. Jadi, premis-premis tersebut tidak boleh keduanya bersifat universal. Harus satu partikular dan satu universal, atau satu bersifat umum, satu bersifat khusus. D. Kesimpulan harus sesuai dengan premis yang paling lemah. Keputusan partikular adalah keputusan paling lemah dibandingkan keputusan universal. Keputusan negatif adalah keputusan yang lemah dibandingkan keputusan positif. Oleh sebab itu, bila salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular. Bila satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Bila salah satu premis negatif dan partikular, maka kesimpulan harus negatif dan partikular. Kalau tidak, maka akan terjadi Latius-Hose atau generalisasi. Selanjutnya, ada silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis yang pertama adalah silogisme hipotesis kondisional. Silogisme hipotesis kondisional merupakan silogisme di mana premis mayornya berupa keputusan kondisional. Keputusan ini terdiri dua bagian, yaitu jika titik-titik, maka titik-titik. Bagian satu benar bila syarat yang dinyatakan dalam bagian lain terpenuhi. Bagian keputusan kondisional yang mengandung syarat dinamakan antecedents, sedangkan bagian keputusan yang mengandung apa yang disyaratkan disebut consequence. Keputusan kondisional benar bila hubungan bersyarat yang dinyatakan di dalamnya benar. Keputusan menjadi salah bila hubungan itu tidak benar. Contohnya, jika hujan turun, maka jalan-jalan basah. Di sini kata jika hujan turun merupakan antecedents dan kata maka jalan-jalan basah merupakan consequence. Di sini merupakan pola kalau A maka B. Jadi jika hujan turun, jalan-jalan pasti basah. Seperti itu. Hukum silogisme kondisional sebagai berikut. Yang pertama, premis mayor mengatakan suatu syarat yang menjadi gantungan benar tidaknya premis minor. Kesimpulan menyatakan benarnya consequence. Rumusnya, jika A maka B. Nah, A jadi B. Seperti itu. Yang kedua, bila consequence salah dan hubungannya lurus, maka antecedents-nya juga salah. Rumusannya, jika A maka B. Nah, tidak A maka tidak A jadi. Hukum silogisme hipotesis kondisional ini penting untuk menilai teori-teori dalam ilmu pengetahuan. Orang yang tidak ahli sering menganggap teori dan hipotesis sudah pasti, karena kesimpulan yang dapat ditarik dari hipotesis itu. Kalau hipotesis diterima, maka ilmu dapat menerangkan gejala-gejala tertentu. Yang kedua, ada silogisme hipotesis disjungtif. Silogisme hipotesis disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya terdiri dari keputusan disjungtif.
Premis minor mengakui atau memungkiri salah satu kemungkinan yang sudah disebut dalam premis mayor. Rumusnya A atau B. Nah, A jadi bukan B. Dalam silogisme ini terdapat suatu pilihan antara dua atau lebih kemungkinan. Kemungkinan itu dinyatakan dengan kata atau titik-titik atau titik-titik. Silogisme hipotesis disjungtif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, silogisme hipotesis disjungtif dalam arti sempit. Silogisme yang hanya mempunyai dua kemungkinan. Keduanya tidak dapat sama-sama benar. Dari dua kemungkinan itu, hanya satulah yang dapat benar. Tidak ada kemungkinan ketiga. Silogisme hipotesis disjungtif dalam arti sempit mempunyai dua corak. Yang pertama, mengakui satu bagian disjungtif dalam premis minor, bagian yang lainnya dimungkiri dalam kesimpulan. Yang kedua, memungkiri satu bagian disjungsi dalam premis minor. Dalam kesimpulan, bagian lainnya diakui. Selanjutnya, silogisme hipotesis disjungtif dalam arti luas. Dalam silogisme ini ada dua kemungkinan yang mesti dipilih. Namun, kedua kemungkinan ini dapat sama-sama benar. Bila kemungkinan yang satu benar, kemungkinan lain mungkin benar juga. Kedua kemungkinan itu bisa dikombinasikan yang menunjukkan adanya kemungkinan ketiga. Oleh sebab itu, silogisme ini tidak dapat dipakai dalam membuktikan sesuatu. Yang terakhir, ada silogisme hipotesis konjungtif. Silogisme hipotesis konjungtif merupakan silogisme yang premis mayornya berupa keputusan konjungtif. Keputusan konjungtif ialah keputusan di mana persesuaian beberapa predikat atau satu objek disangkal. Agar keputusan itu sungguh konjungtif, perlu ada perlawanan antara predikat. Contohnya, Jack tidak mungkin sekaligus bergerak dan diam. Jadi, Jack tidak mungkin bergerak dan diam dalam sekaligus waktu. Bisa salah satu salah. Jadi, jika Jack bergerak, maka Jack tidak diam, atau jika Jack diam, maka Jack tidak bergerak. Selanjutnya ada dua kemungkinan bentuk silogisme ini, yaitu yang pertama, afirmatif negatif. Premis minor afirmatif dan kesimpulan negatif. Misalnya, kartu itu tidak mungkin sekaligus hitam dan putih. Kartu itu putih, jadi kartu itu bukan hitam. Yang kedua, negatif afirmatif. Premis minor negatif dan kesimpulannya afirmatif. Contohnya, kartu itu tidak mungkin sekaligus putih dan hitam. Kartu itu tidak putih, jadi kartu itu hitam. Hukum yang mengatur silogisme hipotesis konjungtif didasarkan pada hukum perlawanan kontraris A sampai E. Bila yang satu benar, maka yang lain tentu salah. Bila yang satu salah, maka yang lain tidak pasti benar. Artinya, bisa benar, namun bisa juga salah. Masih ada kemungkinan ketiga, yakni keduanya sama-sama salah. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Saya lanjutkan untuk materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu terkait dengan induksi. Nah, induksi adalah bentuk penalaran dari partikular ke universal. Premis-premis yang digunakan dalam penalaran induktif terdiri atas proposisi partikular, sedangkan kesimpulannya adalah proposisi universal. Karena proses penalaran ditempuh bertolak dari partikular ke universal atau dari khusus ke umum, pada hakikatnya induksi adalah suatu proses generalisasi. Generalisasi disebut induksi lengkap apabila hal-hal partikular itu mencakup keseluruhan dari suatu jenis atau peristiwa yang diteliti. Generalisasi dapat pula dilakukan hanya dengan beberapa hal partikular.
Bahkan dapat pula hanya dengan satu hal khusus atau suatu peristiwa khusus. Generalisasi yang demikian disebut induksi tidak lengkap. Yang kedua, metode penalaran induksi. Ada 5 metode. Yang pertama, metode persesuaian. Kaidah ini menyatakan jika dua hal atau lebih dari fenomena yang diteliti memiliki banyak sirkumtasi yang sama, maka sirkumtasi satu-satunya di mana hal itu bersesuaian adalah sebab atau akibat dari fenomena yang diteliti itu. Yang kedua, metode perbedaan. Kaidah ini menyatakan jika satu hal terjadi dalam fenomena yang diteliti dan satu hal lain tidak terjadi dalam suatu fenomena yang diteliti itu, maka semua sirkumtasinya sama, terkecuali satu yang terjadi pada hal yang pertama. Maka satu-satunya sirkumtasi di mana kedua hal itu berbeda adalah akibat atau sebab, atau sebagian yang sangat menentukan sebab dari fenomena tersebut. Yang ketiga, metode gabungan persesuaian dan perbedaan atau joint method of agreement and difference. Kaidah ini menyatakan apabila ada dua hal atau lebih di mana suatu fenomena terjadi hanya memiliki satu sirkumtasi yang sama, sedangkan dua hal atau lebih di mana fenomena itu tidak terjadi tidak memiliki persamaan apapun, kecuali absennya sirkumtasi tersebut, maka sirkumtasi satu-satunya di mana terdapat kedua hal yang berbeda itu adalah akibat atau sebab atau bagian yang sangat menentukan sebab dari fenomena tersebut. Yang keempat adalah metode residu atau method of residues, yaitu kaidah ini menyatakan bahwa dari suatu fenomena hilangkanlah bagian yang lewat atau melalui berbagai induksi yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui sebagai akibat dari anteseden tertentu, dan residu dari fenomena itu adalah hasil dari anteseden yang masih tertinggal. Yang terakhir adalah metode variasi kesamaan atau method of concomitant variation. Kaidah ini menyatakan bahwa fenomena apapun juga dengan suatu cara mengalami perubahan. Kapanpun fenomena lainnya dengan suatu cara tertentu mengalami perubahan adalah sebab ataupun akibat dari fenomena tersebut atau berhubungan dengan fenomena tersebut selaku fakta yang menyebabkan perubahan itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.